Oke, perlu bahas apa hari ini? Suara kak jelas nggak, Rick? Jelas Kak, cuman memang hujan besar di sini jadi Oh, sebentar, sebentar. Kakak, bentar ya. Ya, gimana? Mau bahas apa? materi selanjutnya aja Kak. Materi selanjutnya. eh Potensial ya. Oke, berikutnya kita bahas tentang potensial dan energi potensial ya. Listrik tepatnya. eh Potensial dan energi potensial. Sebenarnya bisa dikatakan ya, kita sudah mendefinisikan yang namanya medan listrik namanya ya. Dan medan listrik itu adalah sebuah besaran yang vektor, bukan skalar ya. Nah, sekarang kita butuh sebuah medan yang baru, tapi besarannya skalar. Kita tidak ingin sebuah besaran medan itu sebuah vektor. Kenapa? Supaya memudahkan perhitungan kalau melibatkan vektor. Bukan berarti medan listrik menjadi tidak kepake gitu ya. Bukan berarti medan listrik dan hukum Gauss itu menjadi tools yang sama sekali nggak dipakai karena adanya medan skalar ini nanti. Tapi ini adalah tools yang lain ya untuk memudahkan kita. Dan tidak mengganti medan vektor yang medan listrik itu tadi. Melainkan ya ada hubungannya gitu ya. Jadi bisa katakan ya konversi lah bisa kita katakan konversi dari medan vektor yaitu medan listrik yang sudah kita tahu yang E itu dengan medan baru skalar ini gitu ya, jadi konversi dari vektor menjadi skalar gitu ya. Apa gunanya kak? Nanti kita lihat. Gunanya itu sangat berguna. Daripada kita berhitung dengan vektor, kita lebih mudah berhitung dengan skalar gitu ya. Apalagi integral, melibatkan integral integral dari sebuah vektor itu sangat meribetkan gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari istilah potensial dan energi potensial. Kalau masih ingat di topik usaha energi Fisika Dasar 1, kita bisa mendefinisikan energi potensial ataupun potensial itu karena gayanya konservatif. Ingat ya, kita bisa mendefinisikan sebuah benda itu punya energi potensial ataupun punya potensial karena gayanya itu adalah gaya yang konservatif. Kalau kita bisa mendefinisikan energi potensial listrik, artinya gaya listrik itu adalah gaya yang konservatif, gitu ya. Kita bisa mendefinisikan energi potensial dan ya potensial gitu ya, karena gayanya konservatif, gitu ya. Berarti pertama, ya berarti kita harus cek dulu kan, apakah gaya listrik itu konservatif atau tidak. Apakah gaya listrik, gaya Coulomb gitu ya, FC, ya kita katakan seperempat pi gitu, epsilon nol, Q1, Q2 dibagi R kuadrat, vektor R topi gitu ya, R kecil aja ya. Konservatif. Kalau memang dia konservatif, kita bisa menurunkan istilahnya untuk mencari energi potensialnya. Tapi kalau tidak, ya berarti tidak ada energi potensial listrik. Tapi kenyataannya kan ada topiknya, Kak. Ya berarti ya konservatif ya. Cuman cara membuktikannya tidak Kakak turunkan ya, karena itu bukan materi TPB. Gitu ya, TPB hanya langsung nge-state kalau, oh gaya Coulomb itu kayak konservatif loh gitu.
Cuman ya kenapa dia konservatif gitu ya. Nah, kalau mau dibuktikan sendiri boleh. Jadi suatu gaya konservatif jika memenuhi suatu gaya apapun gitu ya, bisa dicek sendiri. Suatu gaya dikatakan konservatif. Ini pelajaran mekanika ini di jurusan nih. Di TPB belum dipelajari. Suatu gaya dikatakan konservatif jika apa? Jika memenuhi curl dari F, curl dari gaya itu. Sudah tahu operasi curl ya? Kan udah di jurusan ya, harusnya dipelajari lah. Curl dari F itu adalah nol. Kalau kita hitung curl dari gaya Coulomb ini, dan kita hitung ternyata nol, ya berarti dia konservatif. Dan ternyata iya, gitu ya. Kalau anak TPW belum belajar, sudah ya. Mereka di kalkulus 2 kalau nggak salah sudah belajar tentang turunan berarah. Yang ada grad, div, curl gitu ya. Dan aplikasinya pengenil Lagrange dan semacamnya. Itu di sini kata kuncinya. Kalau di curl kan itu nol, maka gayanya itu konservatif. Kenapa curl itu nol tuh bisa konservatif? Ternyata ada penurunannya lagi ya. Karena dari usaha oleh gaya konservatif dalam satu lintasan tertutup itu dia sama dengan nol. Sebenarnya dari sini. Dari mana nih berasal gitu ya? Dari definisi usaha bahwa integral tertutup dari awal ke akhir gitu artinya ya. Itu f.ds. F.ds itu definisi usaha biasa ya. F.ds itu harus nol. Dan f.ds itu bisa kita ganti menjadi, ini teorema Stokes kalau sudah pelajari di jurusan, ada dua teorema terkait integral permukaan, teorema divergensi atau teorema Gauss, satu lagi teorema Stokes. Kalau ini berarti kita pakai teoremanya Gauss ya berarti ya. Jadi integral tertutup, integral permukaan lintasan itu sama dengan integral A dot ds lah gitu ya. Sama dengan integral dari curl A, curl A dot dl kalau nggak salah sama dengan nol. Ya supaya karena ini usaha, definisi usaha ya gitu ya. Kenapa A ya kita ganti jadi F lah gitu ya. Jadi kalau supaya dia nol, karena lintasan itu tidak mungkin nol ya, berarti kalau dari F itu sama dengan nol. Nah ini ya sedikit penurunan ya, itu yang eh, cikal bakalnya lah gitu ya. Dari mana itu semuanya berasal gitu ya. Sebenarnya dari definisi usaha, bahwa usaha oleh gaya konservatif dari titik awal ke titik akhir itu adalah nol. Masih ingat ya definisi gaya konservatif? Jangan lupa ya. Kalau di SMA tuh biasa anak-anak cuma ngafal doang. Gaya konservatif dan non-konservatif bedanya apa? Oh, bedanya adalah usaha totalnya nol kalau di konservatif. Tapi mereka belum belajar perumusan matematiknya. Kenapa? Ya mereka belum belajar integral tertutup dan teorema divergensi, Gauss, teorema Stokes belum gitu. Maka bahkan operasi turun berarah juga belum dipelajari. Tapi kakak kayaknya harus kasih pengantar ini supaya terbayang gitu ya, nggak cuma menerima doang gitu. Ya semuanya ada asal usulnya gitu ya. Kalau kenapa gaya konservatif usaha totalnya nol? Karena itu by definition ya. Itu nggak ada lagi perumusan matematiknya, itu yang paling dasarnya. Itu definisi dari gaya konservatif dan non konservatif. Memang dari situ. Ya ini gaya konservatif. Nah dari sini kalau kita sudah bisa ngecek, oh ternyata eh, suatu gaya itu adalah konservatif, kita bisa mendefinisikan sebuah fungsi potensial. Jadi F kalau dia konservatif, jika F konservatif, maka dapat didefinisikan suatu fungsi potensial. Suatu fungsi potensial. Yaitu F sama dengan gradien minus gradien dari potensial. Biasanya tulisnya P sih, tapi kita kakak di sini tulis V saja ya. Karena nanti kita kenalnya potensial itu adalah V. Minus gradien dari V. Suatu fungsi potensial. Sementara gradien atau div ya. Saya gradien ya, grad potensial kalau nggak salah. Gitu ya. Jadi eh, grad itu adalah fungsi fungsi turunan berarah, tapi dikerjakan pada sebuah potensial skalar. Gitu ya. Jadi kita mengubah sebuah skalar menjadi sebuah vektor.
Itu yang kakak katakan tadi, itu adalah medan yang kita perlukan sebenarnya. Kenapa bisa didefinisikan seperti itu, kan? Karena kita butuh. Kalau memang dia konservatif, kita butuh suatu besaran yang menyatakan potensial, yang definisinya seperti ini. Gitu ya. Cuma nanti eh, tidak sedalam inilah ya kita pelajarinya gitu ya. Kakak kayaknya harus menurunkan dari perspektif lain nih. Kalau kayak gini kayak terlalu terlalu jauh atau kurang dipahami ya. Eh Kayak gini deh. Oke, kalau ingat medan listrik itu definisinya dengan gaya listrik hubungannya adalah F itu adalah Q dikali E ya, betul ya? Ingat F itu Q kali E. Coba dari sini kayaknya ada hubungannya nih. Di Q dikali E sedikit dulu ya, sama dengan minus gradien dari potensial. F itu Q kali E, betul? Betul. Minus gradien dari potensial. Turunan dari potensial itu adalah si gaya ya. Coba, jadi di sini coba kalau misalkan pada satu arah ya, pada satu dimensi berarti gaya itu adalah turunan x saya katakan dari Vx. Ya kalau pada satu dimensi berarti ddx saja ya. Ddx dari V lah. dv dx. Tapi turunnya punya arah sih sebenarnya. Berarti ini fx gitu ya, atau ya fx. Karena sejatinya sebenarnya ya kalau kita jabarin f itu adalah minus do x vx gitu ya, do x gitu arah i gitu ya, dikurang do vy do y arah j, dikurang do z arah k. Sebenarnya kalau ini dijabarin jadi gitu. Tapi pada satu dimensi ya anggap ambil satu saja, ini fx gitu ya, maka fx itu adalah minus dvx dx dv dx. Itu hubungan yang diingat-ingat ya. Jadi Vx itu adalah minus integral dari fx dx. Biasa ya pindah ruas doang. Pelan-pelan ya, mereka nggak ngerti. Dvx itu adalah minus fx dx dikali silang dx-nya. Lalu Vx-nya adalah minus integral dari fx dx. Di mana kita tahu bahwa, eh oh sorry, karena kalau kita mau integralkan kedua ruas, kita integral, oh sorry, fx-nya kita ganti jadi E, ya bolehlah di bawah dulu ya. Fx kita ganti jadi E kali Q. Q dikalikan dengan EX ya, sama dengan minus dVx dx, baru kita pindah ruas. D minus S dVx sama dengan minus Q dikali EX dx. Jadi Vx kita integralkan dari ya potensial awal gitu ya, U1 sampai U2. Oh, itu harusnya U ya, bukan V ya. Suatu energi potensial, bukan potensial. Energi potensial U ya. UX, ini UY, ini UZ. Ini U ya, bukan V ya. V beda lagi. Eh, karena hubungan gaya itu langsung ke usaha itu langsung dengan energi potensial, bukan potensial saja ya. Karena W yang minus delta U kalau masih ingat. Eh, Berarti ini menjadi V2 U2 sorry, dikurangi U1 sama dengan, sorry ini belum integral juga. Integral dari posisi awal ya, X1 sampai X2 ya. Integral minus integral X1 sampai, sorry, Q-nya bisa keluarin karena cuman sebuah skalar ya, konstanta, muatan. Integral dari X1 sampai X2 untuk EX. Ya, harusnya ini persamaannya ya, kalau nggak salah. Jadi, hubungan antara energi potensial dengan medan listrik adalah ini. Kakak harus cek dulu, benar nggak? Soalnya kan nggak hafal ya. Di les 2. Kakak berarti eh, masih ingat ya, materi jadul itu, semester 3. Potensial listrik.
Oh, betul. Oh, betul betul. Cuman di sini didefinisikannya pakai dot product ya. Dot product dari E dengan DS dan oh, ya betul. Ya betul betul nggak salah sih. Di dot product kan ya, karena kita mengintegralkan ini kan bisa saja gini. Bisa saja U2 dikurang U1-nya itu kan pada sumbu Y, bisa aja kan ya. Ini tools matematikanya doang sih sebenarnya. Bisa aja di sumbu Y kan, kalau kita mau ambil yang FY gitu ya. Bisa aja FZ, Kak. Nah, kalau kita pengen bentuk satu rumus umum supaya dia bisa EX DX, bisa EY DY, bisa EZ DZ, berarti kita bisa tuliskan dalam bentuk dot product saja. Jadi U2 dikurang U1 sama dengan minus Q integral X1 titik awal sampai titik akhir, tergantung pemilihan sumbunya, mau X, mau Z, untuk E dot DS. Jadi kalau kita mau pada sumbu X ya sudah, jadi tinggal EX DX integralnya dari X1 sampai X2. Gitu doang. Itu ya titik satu sampai titik dua lah. Holiday itu tulisnya I sampai F, initial dan final ya. Nah ini definisinya. Tapi eh, karena ada muatan di sini, karena ada key di situ, kita bisa mendefinisikan lagi hal yang baru. Kita bisa tulis kayak gini kan ya. U2 dibagi Q dikurang U1 dibagi Q sama dengan minus integral 1 sampai 2 E dot ds. Nah, energi potensial ketika dibagi dengan muatan, ini yang disebut sebagai potensial. Potensial. Jadi V2 dikurang V1 sama dengan minus integral dari 1 sampai 2 untuk E dot ds. Ya, walaupun penurunannya dari sini ya, dan itu penurunan yang formal sebenarnya. Kalau di TPB itu atau di HDD itu penurunannya kurang formal ya, kurang kurang matematis lah, kurang kaku ya, terlalu definitif nih. Kalau dari sini kan memang dari sononya ya, dari awal banget. Tapi masih bisa lah, masih bisa dibuktiin. Saya lah kakak dulu di jurusan di matkul Medan EM namanya, Medan Elektrostatik. Itu gabung sama anak astro gitu ya. Sekolah tuh bisa 50-60 orang. Itu mata kuliah yang menyulitkan orang. Tools matematikanya itu lebih dari ini. Ini masih TPB. Gitu. Ini masih mekanika ya, belum Medan EM. Dan dulu di jurusan kakak banyak yang nggak lulus matkul itu. Ya lanjutan dari Vidas 2 sebenarnya. Jadi ya nggak salah sih kalau orang bilang Vidas 2 lebih susah. Ya iya sih memang. Tapi Karena kakak lulus. kakak lulus tapi nilainya pas-pasan. Kakak dapat BC waktu itu. Yang A satu orang aja dua atau dua orang kalau nggak salah. Si Afif satu yang A itu. Kakak BC. Ingat. Susah tuh matkul susah. Oke, mungkin penurunan ini bisa dari apa ya? Maksudnya dari eh, konsep yang bukan konsep ya, maksudnya cara penurunannya itu bisa beda-beda ya. Cuma kalau kakak sukanya sih yang original ya, maksudnya ya yang matematik gitu maksudnya. Kalau di Holiday penurunannya kurang matematik. Maksudnya ya serba definitif gitu. Ya orang kan bisa bertanya, kenapa kayak gini gitu. Terlalu fisis lah bisa dibilang lah ya, kurang matematik ya. Kalau kakak, karena kakak orang teori ya, fisika teori sebenarnya. Kalau tidak diyakinkan dengan math, gak akan percaya. Orang teori kayak gitu. Oh iya, ada pertanyaan dulu sampai sini. Belum ada kak. Nah, itu hubungan yang perlu diingat ya. Hubungan antara V dengan E. Potensial dengan medan listrik itu harus dipahami. Harus diingat-ingat. Ya dihafal lah itu. Karena nggak mungkin kita turunin ini kan pas ujian kan. Karena mau nggak mau dihafal gitu. Kalau kita mau mencari medan listrik, sorry, kita mau mencari potensial listrik, tapi diketahui medan listrik, pakai rumus ini. Menghubungkan. Tadi kakak katakan medan vektor, kita cari hubungannya dengan medan skalar yang baru. Oh, hubungannya seperti ini. Gitu, ya. Oke, sekarang kita coba cek bagaimana potensial
bagaimana potensial untuk muatan titik. Karena kita sudah tahu medan listrik untuk muatan titik kan ya, tinggal kita masukin saja E-nya segini, kita integralkan. Nah, coba kita lihat ya, potensial listrik akibat muatan titik. Kita tadi sudah tahu bahwa E untuk muatan titik, untuk partikel ya atau muatan titik, medan listrik diberikan oleh rumus ini, seperempat pi epsilon nol. Dari mana ini? Sudah kita pelajari ya. Q sumber dibagi R kuadrat vektor R topi ya. Nah, sekarang kita mencari potensialnya. Potensial akibat muatan titik. Nah, V, V2, ingat hubungan? Ya, sekarang kita bertanya bagaimana V-nya. Gitu ya. Ya, pakai hubungan tadi. V2 dikurang V1 sama dengan minus integral dari titik 1 ke titik 2 gitu ya. Untuk E dot kan dengan ds. DS-nya kita mau pilih apa? DX kah, DY kah, DZ kah? Ya kita pilih DR ya sesuai dengan koordinat yang ada di E. Ya di E itu kan bukan DX, bukan D, bukan DZ, tapi R ya. Ya kita pilih saja DR-nya itu R. Eh pilih DS itu adalah DR supaya searah saja sih sedangkan si arah dari medan listriknya gitu ya. Kalau nggak searah gimana Kak? Yang menyulitkan kita ngapain? Pilih saja sesuai dengan si arahnya si E. Kayak tadi ya, kita kalau dia X ya sudah pilih aja di X gitu. Pilih aja di Y, pilih aja di Z, masing-masing saja. Dipecah lagi maksudnya gitu ya. Sehingga V2 min V1 sama dengan minus integral dari 1 sampai 2. Keluarin dulu konstantanya boleh ya. Jadi Qs dibagi 4 pi epsilon 0 integral dari 1 sampai 2 untuk seper R kuadrat langsung saja di R ya. Karena ini kita dotkan, ya bolehlah kita tulis dulu R dot dr. Bagaimana menghitung itu? Dot produk. Dot produk antara R dot dr. Kayak biasa ya, panjang dari R dikali panjang dari dr. Panjang dari R berapa, Arik? Panjang vektor satuan? Ayo, berapa panjang vektor satuan, Arik? Besar dari suatu vektor satuan berapa? Satu ya. Satu dikalikan dengan ya besar dr vektor ya dr saja ya. Jadi R dot dr kita bisa tulis menjadi dr saja. Ya, jadi V2 dikurang V1 sama dengan minus Qs dibagi 4 pi epsilon 0 integral dari 1 sampai 2 untuk super R kuadrat dr. Ya sudah, tinggal diintegralin saja super R kuadrat ini. Apa integral dari super R kuadrat, Arik? Suara kakak kedengeran nggak? Masuk? Super R ya? Eh, Oh iya, iya, minus super R ya. Dari titik, ya kita katakan sekarang berarti dari R1 sampai R2 ya. Berarti minusnya bisa dikali jadi positif saja ya. Jadi Qs dibagi 4 pi epsilon 0 dikali seper R2 dikurang seper R1. Berarti V2 dikurang V1 itu adalah seper 4 pi epsilon 0 Qs Q sumber ya, yang menyebabkan adanya medan tadi dibagi R2 dikurang seper 4 pi epsilon 0 Qs dibagi R1. Nah, biasanya umumnya umumnya nilai dari V1 itu adalah nol. Karena apa? Karena di bawah dari titik tak hingga. Ya, biasanya didefinisikan V1 itu nilainya nol karena R1 itu bernilai tak hingga. Untuk suatu muatan positif di sini, untuk QS ya sumber di sini, kalau dia menyebabkan
medan listrik di jarak yang sangat jauh banget, katakan di titik sini, yang jauh banget gitu ya, yang jauh banget, ya katakan jarak ini mendekati tak hingga gitu ya, mendekati titik tak hingga, maka potensial ya berarti medan listrik di sini dan juga potensial di situ nol. Jadi biasanya di set untuk titik satu, titik awal kan integral dari titik satu sampai titik dua. Titik satunya berarti dari E ke di bawah dari titik terjauh sampai ke muatan itu, muatan sumbernya. Nah, titik awalnya biasa dipilih nol. Kenapa? Karena jaraknya sangat jauh. Ya, berarti kita menyisakan apa? V2 sama dengan seperempat pi epsilon nol Qs per R2. Atau secara umum, V untuk muatan titik, jadi secara umum potensial oleh muatan titik itu adalah V sama dengan seperempat pi epsilon nol Q per R. Jadi kita bisa mendefinisikan sebuah potensial yang ya potensial skalar, gitu. Medan yang skalar disebut sebagai potensial listrik. Ya, ini potensial oleh muatan titik. Jadi tadi kita kalau ditanya apa itu potensial, yaitu by definition ya, yaitu energi potensial persatuan muatan. Energi potensial listrik persatuan muatan. Kalau potensial gravitasi berarti energi potensial gravitasi persatuan massa. Itu doang ya. Kalau di listrik persatuan Coulomb, persatuan muatan. Yes. Ini masih muatan titik ya. Kalau muatan kontinu gimana? Ya sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak, Arik? Belum Kak. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Kalau bisa kita lanjut lagi. Karena di holiday itu adanya batang, kita bahas batang ya. Karena ada jawabannya, jadi kakak bisa cek kakak benar atau salah nanti. Jawabannya ini, integralnya agak sedikit aneh, jadi kayaknya kita butuh bantuan. eh, tapi kayaknya enggak deh. Coba kita turunin, kalau kita bisa turunin, turunin aja ya. Ya, kalau Arik dosennya siapa kemudian? Pak Arbi, Pak Oh, Arbi. dia bukan orang teoretik, jadi matematikanya nggak rigid. Kalau ketemu Pak Bobi, ketemu Pak Jen, nggak tahu ngajar S1 atau enggak. Eh, dosen teori Pak Jusa, siapa lagi? Pak Alamta gitu. Itu matematiknya rigid ya. Jadi agak sedikit ribet aja sih matematikanya mereka. Oke, itu kan titik ya. Bagaimana dengan distribusi kontinu ya? Bagaimana dengan muatan kontinu? Nah, contoh batang bermuatan. Kita memang belum pernah bahas ini ya karena Arik pertama ketemu kakak langsung belajar hukum Gauss kan ya. Jadi sebelumnya belum kakak nggak tahu harusnya sudah pelajari kalau muatan kontinu mencari medan listriknya bagaimana. Itu kan itu kan vektor ya. Harus fokusin arahnya nanti saling mendiadakan karena simetris dan semacamnya. Di sini enggak, karena dia apa? Karena potensial itu kan skalar, nggak usah peduliin arahnya, lebih gampang lagi gitu ya. Tapi integralnya nggak belum tentu gampang ya. Untuk batang bermuatan kita katakan eh, panjangnya L, kita mencari potensial di mana. Kalau di buku ini, sorry, di Holiday dia mencari potensial
sorry, di titik P, P itu di nggak di tengah ya, di ujung, di sini titik P-nya. Nah, berapa VP? Potensial di P berapa? Akibat batang ini, katakan eh rapat muatannya lambda, panjangnya L, apalagi ya itu doang diketahui. Seragam ya, lambdanya seragam. Seragam itu uniform ya bahasa Inggrisnya. Oke, sekarang kita bagaimana mencari VP? Nah, seperti biasa, kita partisi dulu suatu partisi kecil. Jadi kita anggap ini kan muatan kontinu ya, banyak banget muatan titiknya. Kita ambil sembarang muatan titik, katakan di mana ya, di sinilah. Ya, panjangnya dx, panjangnya panjangnya dx, muatannya dq gitu ya. Karena kalau dijumlah semuanya ya muatannya Q total. Oh ya, muatannya Q total aja ya, tulis Q total. Jadi lambda itu Q per L ya. Nah, sekarang berapa potensial listrik di titik P akibat ini? Ya biasa, karena dia muatan titik, berarti di P itu dia merasakan dV sama dengan seperempat pi epsilon nol dq per R. R-nya itu yang ini, jarak dari si muatan titik itu ke titik P, yang sudah kita turunin tadi sebelumnya. Ya, oke, misalkan jaraknya, kalau dihadiri di sini, jaraknya D dari batang, ini D. Kasih jarak D. Nah, gitu ya. Oke, kita kasih koordinat dulu, di mana X sama dengan nol. Kakak pengen X sama dengan nol di sini aja ya. Oke, jadi ini jarak dari setiap muatan titik sembarang yang kita ambil, itu katakan jaraknya X. Gitu ya, berarti kita bisa dapat hubungan kalau R itu adalah akar dari D kuadrat ditambah X kuadrat. Ya, berarti dV sama dengan seperempat pi epsilon nol dq dq itu bisa kita ganti jadi lambda dx, boleh nggak? Ya, karena kan lambda ini kayak biasa sih, kayak di medan listrik, Q per L perbandingannya sama, yaitu dq per dx. Perbandingan Q per L sama dengan perbandingan dq per dx. Jadi kita bisa dapat dq itu adalah lambda dx. Kita ganti langsung ya, lambda dx dibagi akar d kuadrat tambah x kuadrat. Jadi sudah selesai, sudah, karena kita mengintegralkan terhadap posisi x. Jadi V adalah, kok pagi-pagi hujan sih? Jadi V sama dengan lambda ya, lambda per 4 pi epsilon nol integral dari dx per akar d kuadrat tambah x. Nah ini permasalahannya. Sampai sini udah benar. Nah, kita integral dari mana ke mana? Dari nol, panjang batangnya kan nol sampai di sini berarti x sama dengan L ya. Nah, kita integral dari x sama dari nol sampai L. Nah, bagaimana mengintegralkan ini? Ini paling substitusi ya. Substitusi apa? Mau diturunin atau skip aja? Arik, Ya kan? mau kita hitung ini integral atau mau kita skip? Kalau kita skip, kakak langsung kasih jawabannya. Integral. Kayaknya sih substitusi, apa ya? Kita kayaknya substitusi si D-nya itu adalah X. Kalau plus apa? Sin plus cos satu kan ya. Tangen tambah satu itu sekan. Kalau kotangen tambah, sorry, sorry, satu tambah kotangen itu kosekan ya. Kosekan, CSC. Apa yang bisa plus satu, tangen plus satu bisa sih, kalau tangen coba tangen ya. X tangen apa alpha lah misalkan. Berarti D, sorry, sorry, bentar. X ya, sorry ya. X itu adalah D tan alpha. Substitusi si X ya. Berarti dx itu adalah turunan dari tan apa? Sekan kuadrat ya, alpha d alpha. Eh ya coba, berarti d kuadrat tambah x kuadrat itu, eh
D kuadrat dikali satu tambah tangen kuadrat. Satu tambah tangen kuadrat itu sekan kuadrat ya. Terus diakarin, jadinya D sekan alfa. Dx itu apa? Sekan alfa. Jadi V lambda per 4 pi epsilon 0 integral 0 sampai L D yang di bawah seper berapa berapa itu jadi ini kan ya. Dx itu jadi ini. Jadi D sekan kuadrat alfa D alfa dibagi D sekan alfa. Ya, kayaknya menemukan titik terang di sini. Jadi V sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 integral 0 sampai L. Oh, ya nanti aja dibatasnya di akhir aja ya. Ini jadi D-nya coret habis. Ini tinggal satu sekan. Sekannya cuma satu doang. Ya, sekan alfa. D alfa. Nah, sekarang sekan alfa itu apa? Dari sini tadi ya. Eh, dari sini boleh lah. Tangen alfa itu kan X per D ya. Oh, jangan diintegralin dulu lah. Integral dari sekan, di PR lagi ya. Integral sekan apa? Integral dari seperkos. Integral dari seperkos di alfa per apa integral dari seperkos. Turun apa yang sekan? Nggak ada ya. Nah ini berarti permasalahan di sekan. Ini masih X, kita tulis X ya biar nggak salah ingat. Integral dari sekan. Nah, kalau nggak salah kakak ingat ya, integral sekan itu kita harus kalikan dengan sekan plus tan. Coba ya. Kakak lupa-lupa ingat, tapi harusnya ya. Materi kapan ini? Udah 3 tahun ini materinya. Jangan dihapus ya. Eh, ini jangan dihapus. Ini jangan dulu. Ya, eh kayaknya kita harus kalikan dengan sesuatu. Ya, ngitung integral atau ngitung matematik itu harus munculin ide ya. Kalau enggak, ya ngestak. Kayaknya kita kalikan ini. Kalikan dengan, bentar ya, eh sekan alfa tambah tangan alfa. Kayaknya ya, coba dulu. Sekan alfa tambah tangan alfa. Kenapa ya? Coba dulu. Lambda dibagi 4 pi epsilon 0, integral x sama dengan 0 sampai x sama dengan L, untuk sekan kuadrat alfa ya, ditambah sekan alfa, tangan alfa, dibagi sekan alfa tambah tangan. Turun dari tangan apa? Sek kuadrat. Oh, ya coba diturunin ini ya. Coba kita ambil variabel baru lagi, apa misalkan theta, theta. Theta itu adalah sekan alfa ditambah tangan alfa, katakan. Berarti turunannya apa? D theta itu adalah turun dari sek apa? Sekan tangan ya. Sek alfa, tangan alfa ditambah turunan dari tangan sekan kuadrat. Nah, sama kayak di atas kan? D alfa. Berarti ini semuanya adalah D theta, selesai. Ini theta. Jadi V sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0, integral X sama dengan 0 sampai S sama dengan L, untuk, ya ini semuanya tadi ada, ini semuanya adalah D theta, ini theta. Jadi seper theta D theta. Apa ini integral seper theta, Arik? Lan Ya, betul. Eh ln theta. Theta itu apa? Langsung langsung ganti ya. Ln mutlak sekan alfa ditambah tangen alfa. Batasnya dari X sama dengan 0 sampai L. Nah, ini kan alfa, ini kan X ya. Kita ganti alfa jadi X dulu. Gimana? Tadi alfa itu ini ya. Tangen alfa itu adalah X per D. Berarti alfa itu tangan inverse dari X per D. Tapi kita butuhnya, tan sudah ada. Kita mencari X. Sekan, sorry. Gimana? Pakai identitas apa? Kita butuh sekan ya. Berarti tangan kuadrat harusnya jadi dihapus tadi ya. Tangan kuadrat alfa itu berarti X kuadrat per D kuadrat. Satu plus tan tadi yang sekan ya, betul nggak? Jadi satu plus tangan itu berarti satu plus X kuadrat per D kuadrat. Ini sekan ya berarti ya. Ya harusnya. Ya nggak?
sin tambah cos satu, satu tambah sin per cos, tan tambah satu sekan. Oh, betul betul, tan tambah satu sekan ya. Ini, dah. Berarti sekan doang, akar bla 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 itu ya. Atau gini, akar d kuadrat tambah x kuadrat dibagi d. Nah, ini ya, ini sekan. Ya, tangannya ini, tangannya x per d doang. Oke, berarti V sama dengan lambda per 4 pi epsilon nol. Ya betul sih, di jawabannya ada ln-nya juga. Tapi kita lihat hasil akhirnya sama atau enggak ya. Ln dari sekan itu tadi akar d kuadrat tambah x kuadrat per d ditambah x per d ya. Dari x sama dengan nol sampai nah ini baru masukin batasnya. Di V, sebenarnya susah nggak? Ini matematikanya doang ya. Fisikanya dari tadi udah selesai kan. Lambda per 4 pi epsilon nol ln apa nih? Masukin dulu L semuanya gitu ya. Jadi akar L kuadrat tambah X kuadrat dibagi L, dibagi D. Salah ya. D kuadrat tambah L kuadrat dibagi D, gitu ya. Kan X yang diganti jadi L ya. Ditambah L per D, baru dikurangin ln. eh Kalau kita masukin X yang 0, berarti tinggal ln 1. Ln 1 berapa? Nol ya? Emang ada ln 1? Iya, Alan satu nol. Ln 1 nol ya? Kalau ln 0 ya nggak ada ya? Ya betul, thank you ya. Ln 1 ln dari satu ditambah nol ya, karena x-nya 0 kan ya, 0 per d ya 0 ya. Ln 1 berarti eh iya ln 1 ya, tapi di sini nggak ada jawabannya. Oh iya kakak tahu ya, ini berarti 0 ya. Oke oke, biarin dulu. Berarti V sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0. Kayaknya di gini ya bentuknya. Ln dari akar d kuadrat tambah l kuadrat tambah l dibagi d. Nah, ini kan bisa ditulis dalam bentuk gini. Lambda itu, oh lambdanya biarin sih di sini. Lambda per 4 pi epsilon 0 ln eh, ln akar mutlak ya. Ya kalau nggak mutlak juga nggak apa-apa sih. Karena ini pasti positif kan ya. Akar d kuadrat tambah l kuadrat ditambah l. Ya betul, betul. Lalu dikurangin ln d. Nah, betul. Ya sudah terbukti. Ya kalau agak sedikit trauma dengan integral ya nggak usah dihitung ya. Pakai pakai tabel integral saja gitu. Kalau mau ngitung boleh silakan, cuman ya jadi satu halaman ya. Kalau kita nggak ngitung tadi sampai sini, kakak bisa langsung tulis jawabannya bla 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 bla. Gitu. Tadi di Holiday juga dia langsung jawabannya. Tapi jangan ditiru lah ya. Kalau bisa, ya kalau ada waktu belajar ya latihan ngitung integralnya. Nah, sambil inget-inget integral lagi. Betul. Tapi sering dosen-dosen di fisika itu sering mengabaikan matematiknya sih. Sering bukan mengabaikan ya, karena asumsinya kita udah bisa. Karena ada jurusan fisika, anak fisika juga ada lagi namanya FISMAT. FISMAT 1, FISMAT 2. Ya belajar kalkulus lagi. Jadi empat semester belajar kalkulus. Ya karena nanti di matkul lain juga kepakainya kalkulus juga. Gitu. Jadi mau nggak mau harus ngitung sih. Ya oke. Ini untuk batang ya, masih banyak contoh lain sih sebenarnya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ah, belum tahu. Bentar. Oh, mau dibaca dulu ya. Tinggal apa ini? Tinggal cakram. Sebenarnya kalau mau diturunin semuanya ya boleh sih. Tapi ya, takutnya jawabannya salah aja. Tapi ini benar kok. Tinggal salah ya kita. Tapi soal-soalnya banyak sih. Di, sorry, di Haliday itu ada bentuknya
batang tapi dicari potensial di tengah gitu ya. Ini kan tadi kita cari di ujung ya. Bisa ditanya di tengah di sini. Nah, titik P-nya di tengah banget, pas di tengah batang. Nah, berapa potensialnya? Coba latihan ya. Coba cari potensial di tengah berapa. Terus kalau ada cincin, melingkar, terus cakram, terus ada orang bentuk senyum gitu. Apa, soal apa ini? Ini muatan titik, ini ada kawat. Nah, berapa potensial di sini tengah? Nah, Aduh, itu. soal yang gak ada kerjaan tuh sebenarnya sih. Ada di nomor 26, smiling face katanya. Banyak sih soal-soal holiday. Nah, ini keren, ini keren. Ada yang kayak gini, ada yang bat bat kawat gitu. Ini kawat, muatannya Q3, yang ini muatannya Q2, yang ini muatannya Q1, ini kosong. Berapa potensial di tengah? Nah, ada batang lagi, batang tapi titik P-nya di sini. Nah, di luar dari batangnya. Banyak ya problems. Nah, ada tentang atom juga. Model Rutherford mencari potensial bersama medan listrik jika potensialnya ini. Nah, berarti tinggal integral doang. Ya udah, selesai. Ya maksudnya tinggal latihan soal ya, maksudnya materinya sih udah. Potensial ini sudah, nanti lanjut paling kapasitor. Tapi kita lihat contoh soal dulu lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Arif? Belum, belum tahu. Ya, oke. Bisa cukup paham sejauh ini? Iya, cukup. Oke, oke. Bentar ya, kakak pagi-pagi udah mikir keras. Oke, kita lanjut ke ya, satu contoh lagi ya. Satu contoh, lalu iya iya, udah selesai ya. Ya oke, satu contoh lagi ya tentang cakram bermuatan. Ngitung muatan kontinu agak menguras otak sedikit ya. Wih, film baru, horor kayaknya. eh Cakram bermuatan. Nggak lupa sih sebenarnya cara membuktikan ini gimana. Kita coba ya. Di sini cuma dua dua baris doang. Jadi ada yang di skip. Apa itu di aksen? Di era aksen, typo.
Oke, kita coba ya. Oke, kalau kita punya cincin dulu ya, mungkin kita mulai dari cincin dulu kali ya. Karena kalau langsung ke cakram kayaknya agak kelingan. Cincin dulu ya, walaupun nggak ada di hal ini, coba kita turunin. Eh, contoh tadi, contoh satu, batang bermuatan. Contoh dua, cincin bermuatan. Coba ya, cincin bermuatan. Ya, kalau potensial harusnya gampang ya. Kalau cincin bagaimana? Misalkan kita punya kawat melingkar, ya nanti disebut sebagai cincin gitu ya. Kita disuruh mencari medan listrik, potensial listrik di titik P di sini, yang jaraknya, kalau di sini katanya Z. Ya, berapa potensial? Katakan muatan totalnya Q biasa ya. Tapi di sini jawabannya dalam bentuk sigma saja. Sigma itu rapat muatan persatuan luas. Tapi kalau ini cincin, lambda berarti ya. Lambda saja. Jawabannya dalam bentuk lambda saja. Eh, jari-jari katakan R, R besar ya. Apalagi? Sudah, harusnya. Oke, sekarang kita ambil partisi kecil dari muatan kontinu ini, katakan di sinilah ya. Janganlah, di agak pas di samping banget aja. Ini diki, si ukurannya ds. ds itu panjang kecil dari si keliling dari lingkaran itu. Kayak dx. Ya. Cuman karena dia melingkar, kita kasih ds karena dia ada sedikit lengkungan ya, membelok. Berarti potensial di P bagaimana? Ingat ya, tidak ada arah ya, jadi jangan gambar tanda panah. Tanda panah itu kan menandakan vektor, jadi jangan digambar tanda panah ya. Kita gambarin jaraknya saja. Jaraknya ini adalah, katakan di situ sih tulisnya R kecil. Janganlah D aja ya. Di RR bingung, D aja. Ya, berarti DV, bagaimana VDP ditanya ya, potensial DP. Berarti DV itu adalah seperempat pi epsilon nol oleh muatan titik DQ ini ya. Berarti DQ dibagikan dengan jaraknya D. D itu bisa kita ganti jadi eh, dengan D itu adalah akar dari Z kuadrat tambah R kuadrat. Pitagoras biasa ya. Dan DQ bisa kita ganti jadi lambda DF. Ya, berarti dV sama dengan seperempat pi epsilon nol, dq-nya lambda ds, d-nya akar z kuadrat tambah r kuadrat. Berarti dV sama dengan seperempat pi epsilon nol, lambdanya keluarin. Oh, langsung integral saja boleh ya. Jadi V sama dengan lambda per 4 pi epsilon nol integral. Nah, ds ini bagaimana? Bentar. Eh, oh ya sudah, ds itu kan panjang infinitesimal lengkungnya ya. Berarti kalau kita integral terhadap ds, ini konstan ya. Jadi keluarin aja. Seper akar z kuadrat tambah r s, ya betul, r kuadrat. Integral dari mana ke mana? Dari 0 sampai 2 pi r, satu keliling lingkaran ya, ds. Karena kita integral terhadap keliling. Jadi menurut integral keliling, z dan r-nya ya tidak berubah gitu kan. Yang berubah-ubah kan si ds-nya. Jadi v itu lambda per 4 pi epsilon 0, langsung aja dikali 2 pi r ya, dibagi akar z kuadrat tambah r kuadrat. Jadi v adalah, ini dua pi-nya bisa coret jadi dua gitu ya. Jadi lambda per 2 epsilon 0 r dibagi akar z kuadrat tambah r kuadrat. Ya, ini potensialnya. Kalau kita cek, jika di titik tak hingga, artinya z-nya itu ini sebenarnya sudah selesai. Ini potensialnya. Bagaimana jika eh, z-nya itu bagaimana jika titik P itu sangat jauh ya, titik P sangat jauh. Kalau sangat jauh kita lihat di gambar, itu Z-nya itu gede banget kan ya.
Nah, P itu jauh banget, berarti Z itu besar banget dibanding jari-jari si cincin. Dibanding jari-jari, Z itu lebih besar daripada daripada R, daripada jari-jarinya. Jadi, kita bisa aproksimasi Z kuadrat tambah R kuadrat itu menjadi Z kuadrat saja. Karena R-nya dianggap nol, kecil banget kan? Jadi Z kuadrat tambah R kuadrat diaproksimasi menjadi Z saja. Jadi V-nya adalah lambda per 2 epsilon nol R dibagi, kayaknya ini jangan dicoret dulu ya. Coba lambda per 4 pi epsilon nol saja dulu. Kali 2 pi R dibagikan Z kuadrat saja. eh Ya, oke, nggak apa-apa. Berarti lambda itu kan kiper L ya. Kiper panjang, panjang cincin itu adalah kelilingnya, yaitu kiper 2 pi R ya. Dibagi 4 pi epsilon nol. Kenapa gitu, Kak? Kita lihat jawabannya nanti harus menyerupai pemuatan titik. Ini kan habis ya. Habis, jadinya apa? Ki seperempat pi epsilon nol, ki per Z kuadrat. Nah, jadi tereduksi menjadi muatan titik. Tereduksi atau dianggap gitu ya menjadi ya, dianggap layaknya muatan titik. Muatan titik. Kalau misalkan titik P sangat jauh, berarti jawaban kita udah benar. Maksudnya kakak cuma mau mengecek saja. Kalau mau ngecek jawaban benar atau enggak, share aja kalau misalkan dia jauh banget, harusnya tereduksi menjadi muatan titik. Karena apa? Karena tadi kita integral dari awal, ya kita anggap ini muatan titik kan, dv kecil gitu. Ya, ya jawaban kita udah benar sih harusnya. Ini cincin. Gampang ya, cincin. Maksudnya integralnya nggak aneh, langsung integral ds jadi s saja. Masukin batasnya tinggal 2 pi r. Bisa dipahami yang ini, Arif? Bentar, Kak. Oke. Kakak izin ke toilet sebentar ya. Oh ya.
Oke, sorry ya. Ya, lanjut. Lanjut Kak. Oke, terakhir ya, yaitu cakram bermuatan. Kalau ada sisa waktu, kita latihan soal ya, sedikit. Nah, eh, cakram bermuatan. Kakak sih turuninnya biasanya pakai yang ini, pakai yang ini saja, yang cincin. Karena cakram itu kan cincin yang berlipat-lipat ganda kan. Jadi kita integralkan saja potensial oleh cincin dari nol sampai R. Kebayang tidak? Ini lihat dulu ya. Dari nol sampai R ya. Ya betul 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 betul. Ya betul betul sekali. Cuma nanti kita mengganti lambda menjadi sigma saja. Jadi muatan persatuan luas ya, bukan lagi lambda. Kebayang ya. Jadi cakram itu kan pejal ya, bukan ada kosongnya di tengahnya, ini pejal. Jadi itu berasal dari mana? Itu berasal dari cincin yang ditumpuk. Jadi ada cincin, terus ada cincin lagi, eh, ya ada cincin lagi ditumpuk 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 semuanya gitu ya. Kebayang kayak teknik integrasi. Jadi kita mengintegralkan cincin itu dari nol sampai jari-jari R. Katakan jari-jari pejalnya R ya. Jadi kita eh, pejal itu berarti sumasi penjumlahan dari cincin-cincin. Ya cincin, cincin kecil jari-jarinya R, katakan satu tambah dua tambah tiga kontinu ya, karena kita pakai integral kontinu ya. Eh Potensial oleh pejal itu berarti integral potensial cincin tadi sudah kita buktikan ini lambda, berarti kita ganti pakai sigma ya. Sigma, ini sigma, sigma per 2 epsilon nol R dibagi apa tadi? Z kuadrat tambah R kuadrat ya. Z kuadrat tambah R kuadrat integralnya terhadap apa? Itu mah hasil akhirnya ya sebenarnya. Integral dari dv-nya cincin. Dv-nya cincin itu eh bukan. dr. dr ya. Integralnya terhadap apa ya? Harusnya sih terhadap dr ya, karena kita integralnya kan dari eh 1 0 sampai r ya, sampai r. Ya, ya benar. Tinggal kita integralkan saja. Jadi eh p sama dengan, nah integral ini bagaimana? Itu gampang. Kenapa gampang? Pakai substitusi saja. Karena kalau kita ambil U sama dengan Z kuadrat, jangan U ya, apa ya? X lah, X. X itu Z kuadrat tambah R kuadrat, maka di X itu 2R dr. Jadi langsung tersubstitusi gitu. Jadi nggak pakai aneh-aneh, nggak substitusi trigono kayak tadi. Itu sigma per 2 epsilon nol keluarin karena konstan ya. Integral nol sampai R untuk, berarti R dr itu setengah dx dibagi akar X, betul? Betul ya? Ya, oke. Berarti V sama dengan duanya dicoret jadi sigma per epsilon nol integral dari ini R ya, nol sampai R untuk seper 2 akar X. Nah, ini integralnya apa? Eh X pangkat minus setengah itu kan, diintegralin berarti 2 per X, 2 per akar X, tambah satu kan? Oh, 2 akar X ya. Berarti 2 akar X betul ya, berarti tinggal akar X saja ya. Akar X, jadi batasnya dari R sampai dengan 0 sampai R. eh X itu tadi adalah akar Z kuadrat tambah R kuadrat. Batasnya dari R-nya sampai 0 sampai R. Ya, kalau R-nya R, ya sudah ya, berarti Z kuadrat tambah R kuadrat. Kalau R-nya 0, berarti tinggal Z doang.
Ya, jawabnya benar. Tapi ada duanya ya. Sebentar. Salah kakak ini. Ada angka duanya di. Oh, sebentar. Eh, Sebentar ya. Jadi jawabannya benar kan ya, sigma. Ini benar sih harusnya. 5/2 epsilon 0 R per bla bla bla. Eh, R di R itu 1/2 dx, betul. Rx. Nah, integral dari X pangkat minus setengah berapa? Seper minus setengah tambah satu, jadi setengah, jadi dua. Dua akar X. Sebentar. Oh, 2 akar X plus C. Berarti ini kan tadi setengah ya. Sebentar. Ini bukan dicoret habis ya. Bukan jadi seperempat itu harusnya. 4 epsilon. Ya enggak? Ya, setengah dikali setengah seperempat kan? Ini berarti akar X. Nah, terus integral dari ini baru muncul angka 2 lagi. 2 ini 4. Berarti ini jadi 2 epsilon. Nah, gitu. Ya, betul ya. Jadi ini ada 2, ini 2. Ya, ini benar jawabannya. Oke, sudah. Ini potensial oleh cakram bermuatan. Iya, selesai. Gampang ya. Maksudnya ya kalau kakak biasa mau nurunin cakram, itu biasa dari cincin dulu sih. Kayak di medan listrik. Tapi kalau hari ini dia langsung cakram. Oke, bisa dipahami Arik sampai sini? Insya Allah, Kak. Oke. eh Tadi kita punya hubungan di mana. Nah, itu David S. Ya, tadi kita punya hubungan ini. Kalau ini itu hubungan kalau kita tahu medan listrik. Kita tahu E, kita mencari V, gitu ya. Kalau medan listrik oleh muatan titik adalah ini, maka V-nya ini. Tadi kita sudah pakai itu ini. Oh, E-nya tahu. E-nya tahu, kita bisa dapat V-nya. Nah, karena kalau dibalik, kalau kita tahu V-nya, bagaimana mencari E dibalik? Jadi, pakai hubungan yang ini sebenarnya. Jadi, I EX itu kan minus DUX DX. Ya, kakak bisa tulis ini menjadi EX sama dengan minus seperti DUX DX. Atau EX itu adalah minus DUX per Q. Boleh ya? Karena kan konstan kan ya? Q itu kan konstan, jadi kakak bisa masukin aja ke situ. Berarti kakak bisa tulis EX menjadi minus DVX DX. Inilah hubungan yang kita pengen tadi kan. Kalau kita tahu V-nya, bagaimana mencari E? Turunin aja, kalikan minus. Gitu ya. Kita kalikan minus dengan turunan dari Vx, itulah si EX. Tapi biasa sih diketahuinya kan fungsi Vx biasanya. Umumnya, umumnya diketahui fungsi V saja. Jadi V itu ada fungsi X, Y, Z. Kalau kita mau mencari EX, ya berarti minus do V, do X. Gitu doang. Jadi kita turunin hanya terhadap komponen X. Jadi Y dan Z-nya itu diabaikan. Contoh ya, biar nggak terlalu abstrak lah gitu. Kakak tulis lagi sebentar. EY itu berarti minus do VY do Y. EZ itu berarti minus do VZ do Z. Ini ada di Holiday ya. Nanti anak-anak TBB harusnya harus belajar juga. Kalau misalkan contoh-contoh saja ya. Contoh kalau VXYZ-nya itu adalah 2XY min Z kuadrat. XZ kuadrat lah gitu. Atau ya boleh lah XZ kuadrat saja. Berapa EX? EX berarti minus do V do X. Apa do V-nya? Ya, apa do V do X? Berarti Y-nya dianggap konstan. Berarti 2Y minus dari 2Y dikurang Z kuadrat. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi kalau EY dan seterusnya bagaimana? Ya, diturunin saja ya. Minus do V do Y.
Berarti 2 minus dari 2x dikurang 0 ya, 2x saja. Dan seterusnya. Itu maksudnya ya. Karena kan kita nggak selalu diketahui Vx saja. Biasa diketahui fungsi V secara utuh, yaitu X Y Z-nya bergantungnya bagaimana. Jadi kita pakai turunan parsial. Nih, oke, ini materi yang cukup menarik ya tentang potensial. Ya itu saja tambahannya. Sisanya udah selesai kelar. Terakhir itu sampai itu ya. Menghitung E dari V. Kalau ada V, ngitung E, ya diturunin saja dikali minus gitu ya. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan, Hari? Belum Kak. Nanti. Nanti. Oke. Sorry. Nah, kalau gitu kita latihan soal ya. Masih ada waktu. Eh, ini ada soal dari Holiday. Tapi soalnya yang tergolong gampang lah. Karena titik satu di sini tulisannya. Oh, jangan-jangan dari Holiday yang di sini aja. Vidas. Berapa itu ya? Ini ya, potensial. Nah, ini kakak bilang tadi, macam mana nih ada smile itu? Oh, 30 di sini ya. Oh, yang ini ya. Eh, Nah, calculating field from potential. Menghitung medan listrik dari potensial. Kalau kita tahu potensial, mencari medan listrik bagaimana? Ada yang dibalik nggak ya? Tinggal titik, sudah langsung. Di pol, nih, ini ya. Kakak ambil 37 aja deh ya. Eh, ya anggaplah sesi tutorial ya. Karena udah nggak ada sesi tutorial lagi kan ya di sekarang. Kenapa kakak heran kenapa nggak ada tutorial lagi ya? Padahal itu Iya, penting. kenapa? Kenapa Ya, nggak ada tutorial? kakak zaman kakak masih ada, kalian udah nggak ada kan? Di zaman aku masih ada sih. Nah, aku ngulang Oh, kelas yang tahun nggak ini ada. udah nggak ada ya? Kenapa ya? Padahal membantu banget. Ya kalau 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 asistennya ngajarnya benar sih. Tapi Tapi nggak tahu waktu ya. tapi waktu semester 2 sih ada yang ya ada asisten juga yang tutorial. Hmm. Cuman itu cuma 5 orang, 10 orang. Oh gitu. Ya Oh mungkin mungkin karena itu kali ditutup kali ya tutorialnya ya. ada yang protes kali Iya sih. tutor. Iya sih kalau gitu mah ngapain ya? Mending itu klinik fisika. Apa sih klinik Oh itu iya, ya? Klinik TPB gitu. Yang mending ke situ kan daripada tutornya cuma 5 orang gitu. Saya ITB juga nggak mau bayar orang buat sia-sia kan. Itu kan iya. tutor kan dibayar. Gitu. Ini kita Oh, lihat. Kenapa? pernah jadi tutor. Pernah. Semester ini juga lagi jadi tutor, tapi bukan Vidas. Matkul jurusan sih. Oh, Matkulnya fisika modern. oh, ya. Kalau fisika dasar itu udah dari dulu-dulu. Jadi udah sudah
Ya, sudah tiap tahun udah tidak selalu. Ya di sini, tapi bukan di kampus ya. Ini di kampus sudah nggak ada lagi tutorial soalnya. Ya, kita cari besar medan listrik magnitude ya. Jadi kita nggak pentingkan arahnya gitu, cuma besarnya saja. Dari electric field, medan listrik di titik 3 min 2 plus 4 meter. Jika potensialnya adalah ini. Nah, sudah. Berarti EX itu adalah minus do V do X. Do V do X. Ya, berarti minus do X dari, ya langsung aja ya, V-nya ini. Turunan terhadap X itu berarti 2Y Z kuadrat. Nah, dievaluasi pada titik, sebentar. What is the magnitude of electric field at point, nah. If the, oke, berarti pada dievaluasi pada titik 3, minus 2,4 gitu ya. Itu berarti minus 2 kali 4 kuadrat, berapa ini? 64 ya. Newton per Coulomb. Nah, itu medan listrik di pada arah X ya. Kalau ini terlalu gampang ini. Titik satu harusnya ini ya. EY itu berarti minus do V per do Y. Itu berarti minus 2 X Z kuadrat. Betul ya. Dievaluasi pada 3 min 2 4 ya. Berarti minus 2 kali 3 kali 4 kuadrat. Minus 96 ya. Minus berarti ya anggap saja itu menandakan arahnya ya. EZ itu berarti minus do V do Z. Berarti minus 4 XY ya. Minus 4 XY Z. Betul? Ya, turun dari Z kuadrat kan 2Z ya. Berarti EZ pada titik 3 min 24 itu berarti minus 4 kali 3 kali minus 2 kali 4. Berapa ini? 96 juga ya, tapi positif. Udah selesai. Berarti medan listrik, kalau vektornya berarti gimana? 64I minus 96J tambah 96K Newton per Coulomb. Nah, besarnya ini. Berarti kalau, oh sorry, ini vektornya. Kalau besarnya bagaimana? Akar dari 64 kuadrat tambah minus 96 kuadrat tambah 96 kuadrat. Ya, di berapa ini? Sekian-sekian. 4 kuadrat tambah 96 kuadrat. 2 kali 96 kuadrat ya. 32 akar 22. 150 kira-kira ya. 1 sih. Tapi ya 150 aja lah kira-kira. Itu medan listrik di titik 3 minus 2, 4. Begitu, Arik. Ada bisa dipahami contoh ini? Bisa, Kak, bisa. Ya. Kita hari ini sudah bahas energi potensial dan energi potensial listrik yang hubungannya adalah ini tadi, yang U per Q ini. Nah, ini adalah potensial. Jadi kalau potensial oleh muatan titik ini, mencari U-nya bagaimana? U-nya tinggal ambil Q kali V ya. Jadi K, seperempat pi 0 Q, Q per R gitu doang. Ya, yang penting yang hubungan ini saja sih. Nggak usah dia hafal terlalu banyak gitu. Ya, U per Q. Jadi U itu Q dikali dengan V. Kita sudah turunin juga hubungan ini jangan sampai dilupain ya. Kalau nggak salah entah tahun berapa UTS kan pernah keluar soal itu ya. Tahun lalu kan nggak belum lihat sih soalnya kayak gimana. Tapi harusnya keluar tentang ini. Itu sering keluar. Mencari Sorry, potensi Kak. dari E. Mana, Kak? Ya, Yang mana tadi, sorry? yang ini. Katakan. Letak warna merah. Hubungan antara mencari V dari E. Jadi biasanya dikasih kurva E. Kurva medan listrik itu kayak gini, entah gimana gitu ya. Kita mencari potensial di setiap titik. Nah, nanti kita bahas. Di hal ini nggak tahu ada atau nggak. Tapi soal ITB ada UTS-nya. Tahun lalu kan belum lihat sih, nanti kakak lihat ya dulu soalnya gimana.
Oke, coretannya nanti kakak kirim. Eh, Kalau gitu sudah boleh live. Nanti kita ketemu hari apa? Kamis jam berapa? Jam 1 ya? Ya, jam 1. Besok, besok jam 1. Oke, Paling telat lagi sih Kak besok. telat sampai jam berapa? 15 menit? Kenapa Kak? Telat 15 menit. Telat 15 menit. Tadi Arik bilang apa? Sorry. Kak, besok latihan lagi. Oh, latihan soal ini. Ya latihan soal-soal lagi aja Ah, ya dulu. udah. Kirain telat. Ah, ya udah, nanti perlu latihan soal UTS atau dari holiday ya? Atau gimana? Biar kakak siapin dulu. PS. TS, ya udah nanti kakak cariin dulu ya. Hmm, Oke, ya sudah boleh live, Paling Arik. Nanti kakak kirim link sama coretannya ya. ya. Paling Oke, Kak, ya gua nanti aku paling kalau misalkan ada soal aku kasih juga. Misalkan ada gitu. buat besok. Buat aku. Ya, Ya boleh. ya Kakak nggak apa-apa cari juga gitu nanti kalau misalkan ada. Oke, ya Oke, oke. makasih Kak. Sama-sama.